Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Cecilia Citra di segmen Indonesia Hebat. Agak serak teman-teman. Oke, kali ini kita nggak akan bahas soal prestasi-prestasi Indonesia. Kali ini aku mau bahas soal kekayaan Indonesia teman-teman. Siapa yang nggak tahu kalau Indonesia itu kaya banget teman-teman. Sering orang ucap apapun, biji apapun ditanam pasti tumbuh di Indonesia. Serius, itu cuma dari segi tanahnya. Bahkan hampir semua hal di Indonesia ini alamnya itu bisa jadikan komoditas ekspor teman-teman. Baik itu tanahnya, airnya, bahkan udaranya, bahkan bukan udara ya, cuaca, weather, sinar matahari itu bisa jadi komoditas karena sinar matahari bisa jadi listrik kan. Demikian juga dengan air itu bisa jadi listrik. Belum lagi kekayaan di dalam airnya sendiri seperti apa. Udaranya juga karena kita windy jadi untuk listrik juga sangat baik seperti itu. Belum kalau kita ngomong soal di dalam tanah ada tambang apa aja, belum soal tanaman-tanamannya, perkebunannya dan lain-lain. Nah, salah satu yang mau aku bahas di sini adalah komoditas kopi, teman-teman. Kopi, kenapa kopi? Kopi itu mungkin Indonesia bukan penghasil kopi terbaik karena setahu aku penghasil kopi terbaik dan terbesar di dunia itu Brasil dan Kolombia. Correct me if I'm wrong. Tapi tahu nggak sih nama lain dari kopi apa? Java. Kayak Pulau Jawa in English itu Java. Percaya kan? Coba dicek deh apa artinya Java di Google. Coba di Google. Java it means coffee untuk orang-orang Eropa. Kenapa? Karena pada saat kita dijajah gitu ya, komoditas kita yang dieksploitasi dan dibawa ke lebih tepatnya sebenarnya kopi itu dibawa dari Eropa, dari Amerika Selatan, kita itu ditanam di sini, terus subur banget, terus kita jadi penyuplai kopi, terutama kopi robusta di Eropa, sehingga Pulau Jawa tepatnya, sehingga kopi itu identik dengan Java, gitu, kopi Jawa karena saking pekennya, kayak gitu teman-teman. Nah, ininya sendiri, datanya sendiri itu pada tahun ini Indonesia adalah negara produsen kopi terbesar keempat di dunia, kayak gitu. Dan ada beberapa kopi Indonesia yang udah sangat dikenal di luar negeri dan dinikmati oleh orang-orang di sana. Nah, kali ini kita mau bahas itu. Oke? Kita mulai dari yang paling beken, paling booming zaman sekarang, yaitu, can you guess? Daerahnya ada di ujung barat, nggak barat-barat banget sih, ujung barat di Kepulauan Sumatera, ya, kopi Arabica Aceh Gayo. Jadi memang kopi Aceh Gayo ini sangat terkenal dan sangat banyak diminati oleh orang-orang di luar negeri, terutama kayaknya sejak 2020 ya, itu sangat booming banget tiba-tiba kopi Aceh Gayo ini juga di Indonesia juga sangat beken gitu. Kenapa sih kok dinikmati? Karena dia itu aromanya intens tapi rasanya nggak terlalu pahit teman-teman. Rasanya tapi juga nggak terlalu sitrusi banget, jadi nggak terlalu asam-asam banget gitu, jadi nikmat gitu. Ini kopi Aceh.
Wow, okay. Fruity, dia fruity, aftertaste-nya agak pahit, mungkin aku nggak tahu ngomongnya apa, earthy mungkin ya aftertaste-nya, tapi yang pertama kali adalah fruity dan juga spicy maybe, jadi kayak ada herbsnya gitu, not necessary kerasa kayak bumbu gitu ya, tapi ada ininya sih, ada herbsnya. Acidity-nya, tingkat keasamannya medium, 3 out of 5. Lalu untuk bodinya mild, ini cuman 1,5 out of 5 itu kalau dari espresso. Produksi kopi Arabica di Indonesia sendiri 40% itu adalah produksi kopi Aceh Gayo, sebanyak itu. Kemudian apakah benar dinikmati atau dinikmati atau diekspor, diminati dan diminta oleh para negara-negara lain? Well, let's see. Kenyataannya bahwa tahun ini dia menjadi komoditas ekspor dengan menghasilkan devisa sebesar 13,3 triliun rupiah. Ini dapat dari sumbernya website Rakyat Aceh. 13,3 triliun rupiah devisa kita itu hanya berasal dari kopi Aceh Gayo, teman-teman. Wow. Oke, kemana aja? Oke. 70% kopi Gayo ini diekspor ke Amerika. Jadi maksudnya kopi Gayo ini kan diekspor, 70%-nya itu ke Amerika Serikat. Sesenang itu kayaknya mereka dengan kopi Gayo, karena nggak pahit gitu, jadi nikmat banget. Aku sendiri baru-baru ini sangat menikmati Aceh Gayo ini gitu, Arabica. Selain itu juga ada ke Eropa seperti Jerman, Swiss, dan Prancis. Lalu ada ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Singapura, dan ke Malaysia, juga yang lain-lainnya kayak gitu. Tapi 70% ekspor ke Amerika. Oke. Yang kedua itu ada, kalian pasti tahu deh, pulau ini lebih terkenal dari Indonesia sendiri, ya, Bali atau kopi Kintamani Bali. Ini kopi ini termasuk kopi jenis Arabica. Nah, kalau kita ke Bali sendiri biasanya kita cari oleh-oleh kopi itu ya kita namanya Bali gitu ya. Ini long blacknya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Lebih kayak ada kecut-kecutnya gitu. Jadi kalau yang kemarin Toraja itu yang sebelumnya Toraja itu literally strong gitu ya, pahit strong. Ini lebih light, ada kecut-kecutnya, ada somehow rasa herbalnya. Oke, memang ada. Dibilang adalah good herbal and nutty with sweet citrus. Oke, natinya aku kesulitan sih merasakan nati itu, rasa kacangnya, cuman citrusnya terasa. Apakah ini acid ya?
Eh, enggak, ternyata acidnya cuma 3 out of 5. Terus bodinya cuma 2,5. So cukup aman buat yang apa namanya, yang punya asam lambung kayak saya. Nah, di tahun 2019 kita mengekspor lebih dari 43 ton atau setara dengan 4,8 miliar kopi Kintamani ini ke 13 negara. Apa aja? Antara lain ada Cina, Arab Saudi, Hong Kong, Austria, dan Korea Selatan. Ini diambil dari liputan6.com. Yang ketiga ada masih di Sumatera, kopi Arabica juga, kali ini dari Sumatera Utara atau Selatan, yaitu Mandailing. Kopi Arabica Mandailing. Kalau ada kafe Mandailing, nah itu kopinya begitu. For me, jujur kopinya agak terlalu strong, tapi ada orang yang suka gitu ya. Kopi Mandailing. Kita coba ya. Dari baunya aja udah tahu nih pasti fruity. Pasti rasa buah-buah gitu. Biasanya cenderung asam sih. Coba. Apa nih? Floral, fruity, sweet spicy, and a little bit earthy for undertone. Nah, kopi Mandailing ini diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian masih di Sumatera, tapi kali ini kopi Robusta. Ya, kopi Robusta Lampung. Kopi ini adalah kopi Robusta yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Mungkin kalau nggak salah kopi Robusta terbesar kedua yang diproduksi di Indonesia. Jadi karena dia Robusta ya, Robusta itu lebih strong, acidnya juga lebih tinggi gitu. Ini oke, 100% Robusta. Jadi untuk bodinya, strengthnya itu full 5 out of 5, tapi nggak ada asam sama sekali karena Robusta ya, nggak ada asam sama sekali, zero. Intensitinya bilangnya 8 sih. Kayak ada rasa coklat-coklat ya. Iya, ternyata di sini bilang coklat tea, lalu ada tobagonya. Nggak kerasa rasa tembakaunya sih, cuman coklatnya kerasa. Ini aftertaste-nya pahit banget. Sedikitnya ada 106 juta ton Robusta yang diproduksi pada tahun 2018. Tahun 2024 sendiri ada 39,6 ton Robusta Lampung yang diekspor ke banyak banget negara teman-teman. Are you sure mau dengerin semuanya? Aku bacain ya. Aljazair,
Armenia, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Mesir, Georgia, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Malaysia, Maroko, Portugal, Rusia, Singapura, Swiss, Inggris, Afrika Selatan, Rumania, Iran, Amerika Serikat, Swedia. Hafal nggak? Oke. Buat kalian yang aku nggak pernah sih minum Robusta Lampung, really? Karena sebenarnya teman-teman, kalau Anda penikmat kopi, Nescafe klasik, nah, kopi Nescafe klasik itu menggunakan Robusta Lampung. Atau kalau kalian kapal api itu juga ada yang versi Robusta Lampung. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia juga minum Robusta Lampung sih gitu. Dan dia produksi terbesar kedua ya untuk Robusta. Oke. Selanjutnya ada kopi Flores Bajawa. Nah, ini juga salah dua kopi favoritku gitu. Kopi Flores Bajawa ini diproduksi pastinya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia diproduksi, ditanam di ketinggian 1000 sampai 1550 di atas permukaan laut, jadi cukup tinggi gitu ya. Kita coba ya. Cut. Nggak terlalu pahit. Enak loh. Kayaknya aku bisa minum ini tanpa susu gitu. Semoga, tapi asam lambungnya nggak apa-apa ya. Ringan banget. Berapa sih badinya? Badinya 4 loh padahal. Badinya 4 out of 5 ya. Jadi 4 dari 5. Lalu keasamannya rendah, 2 out of 5. Kok ringan ya? Oh, oke. Katanya di sini nih, bisa baca nggak? Chocolate fudge with floral. Jadi ada rasa coklatnya gitu with flower. Jadi ada rasa bunganya. Enggak rasa sih bunganya. Cuman memang cenderungnya nggak pahit. Nggak pahit. Aku nggak tahu rasa coklatnya atau enggak, tapi ada rasa hint manisnya dikit. Apa nih? Ada hint vanilanya, lalu ada caramel undertone. Kelihatan nggak? Wow, pantesan ini salah satu. Jadi aku jatuh cinta sama Flores Bajawa ini waktu itu. Aku sempet double espresso dia, karena aku punya di kantor ada mesin kopi, aku double espresso. Aku minum itu, sesapan pertama itu kayak minum wine.
rasanya kayak ada wine-nya. Itu yang aku rasain sih. Terus aku sempat fell in love minum ini, terus sampai akhirnya agak bosan, aku ganti ke Aceh Gayo sekarang. Tapi selang-seling sih biar nggak bosan-bosan amat, karena taste-nya lebih berbeda. Aceh Gayo lebih light, lebih asam dikit. Kalau si Flores Bajawa ini nggak ada asamnya, mungkin ya benar ada natinya dan lain-lain gitu, cuman nggak kerasa sih, cuman nggak ada asamnya gitu. Nah, anyway, dia banyak diekspor di Amerika dan Eropa. Dan ada kopi namanya Wolowio. Wolowio itu adalah sebuah merek dari kopi Flores Bajawa yang diikut sertakan di World of Coffee 2024. World of Coffee itu salah satu event bergengsi, event topnya dari asosiasi coffee specialty gitu. Yang kapan hari aku sempat bahas yang ada apa namanya, bartender, World Bartender Championship, World Barista Championship itu juga dari asosiasi coffee specialty. Nah, ini ada World of Coffee, ini khusus untuk kopinya gitu. Itu dia diikut sertakan sebagai kandidat Indonesia. Kenapa? Karena si Wolowio ini dianggap dia memiliki kualitas kopi specialty dengan hasil cupping score di atas angka 80. Wah, aku nggak tahu sih, cuma kayaknya itu tinggi banget, main tinggi. Jadi dengan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya kopi Toraja, another favorite of mine. Dulu aku sempat minum kopi Toraja, seneng banget, tapi kemudian nggak kuat. Ini adalah kopi Toraja Galosi. Sama sekali nggak asam. Rasanya strong. Di bungkusnya disebutkan untuk kapsul yang ini ya, kapsul yang ini itu dia bodinya itu heavy body. Kalau nggak salah di sini 3,5 out of 5. Terus dia low acid, makanya nggak asam. Low acid, acidnya cuma 2, intensitinya 7. Terus dikatakan warm spice with sweet and strong aftertaste. Warm spice with sweet aftertaste. Let me taste it. Ada rasa yang beda dari kopi-kopi biasanya kalau Toraja ya. Mungkin spice-nya itu kali ya. Itu yang bikin dia jadi strong. Dan benar aftertaste-nya memang manis ya. Enak. Nah, dia banyak diekspor di ke Amerika dan Jepang, teman-teman. Ini juga salah satu kopi yang sangat nikmat buat kalian penggemar kopi kayaknya. Kalau belum pernah cicipin kopi Toraja kurang afdol, kayak coba sekali-sekali coba. Cuma memang totally different dari Aceh Gayo gitu. Pahit, lebih pahit dari Flores Bajawa gitu, lebih strong gitu, bodinya lebih kuat gitu. Jadi lebih kuat gitu daripada Flores Bajawa. Jadi dulu aku kuat, sekarang nggak terlalu kuat gitu untuk minumnya.
Lalu selanjutnya ada, nah kali ini bukan Arabica, bukan Robusta, tapi Liberica. Liberica yang kemudian diproduksi di Kampung Meranti, Riau. Oke, kopi ini memang jenisnya sangat berbeda ya. Kalau nggak salah Liberica ini diekspor dari zaman dulu itu diimpor dari mana gua lupa gitu. Ini apa namanya, dari Eropa kalau nggak salah, kemudian ditanam di sini dan tanam cukup subur. Liberica ini jadi salah satu jenis kopi yang cukup langka, jadi nggak banyak yang bisa memproduksi gitu negara-negara. Jujur Liberica ini aku belum pernah minum. Katanya ya aromanya seperti coklat, tapi tidak memberikan tapi bisa memberikan sensasi rasa buah nangka. Okay, must try this. Bakal tak cari deh kayaknya penasaran banget. Aku nggak pernah minum. Bakal nak mencari. Dia diekspor 80% ke Malaysia. Menarik banget. Yang terakhir adalah kopi luwak. Ya, kopi luwak juga cukup booming ya toh, karena dianggap kopi yang terenak. Kenapa? Jadi kopi luwak ini adalah kopi yang dimakan oleh binatang luwak. Jadi dari hasil, jadi kan dia makan buahnya kopi, bijinya nggak bisa diolah sama lambungnya luwak, jadi dia keluarnya ya dengan utuh gitu. Nah, dianggapnya kenapa enak? Karena dianggapnya luwak itu kan binatang itu kan secara intuitif dia bakalan hanya memakan buah-buah yang udah matang. Jadi bijinya pasti dianggap paling enak, dan memang terbukti memang enak sih kopi luwak ini. Strong tapi nyaman di lambung, jujur. Nggak nyaman di dompet, jujur aja gitu. Tapi yang sangat disayangkan yang aku tadi bilang tentang kualitas luwak itu adalah kalau luwaknya adalah free range alias bukan diternakin. Nah, kalau luwaknya udah diternakin, jelas aja dia dimakani ya, dipakani gitu. Jadi dikasih makan yang pastinya ya dia nggak bisa milih dong kopi mana yang udah matang atau enggak ya, yang ada aja dia makan gitu. Jadi mungkin kualitasnya kalau yang ternak nggak akan sebagus yang free range ya. Tapi yang free range pastinya mahal banget kan gitu, karena nggak bisa diprediksi gitu hasilnya seperti apa, kayak gitu sih. Ini spesial, ini luwak natural white, luwak natural wild. Kalau luwak memang pahit, nggak ada kecut-kecutnya sama sekali. Lucunya meskipun pahit, tapi di akhir itu ada tes manisnya. Katanya dia memiliki aroma pandan. Aku pernah minum kopi luwak, cuma aku lupa aroma pandan, nggak keinget sih gitu. Nah, ini diekspor ke Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Oke,
Itu tadi video tentang kopi-kopi Indonesia yang udah dinikmati di internasional. Ada berapa? 6 ya kalau nggak salah ya. Ada 6 kopi. Ini semua resource-nya aku dapat dari Nescafe Global gitu, dari website Nescafe Global, dan beberapa tambahan info juga ada dari dapat cek di butangam.com dan lain sebagainya. Itu teman-teman, salah satu komoditas ekspor Indonesia dari perkebunan yang patut kita banggain itu kopi, dan sempat menurun di tahun 2122 sampai di tahun 2122 komoditasnya sempat menurun, tapi sekarang lagi naik-naiknya lagi gitu ya. Aku juga tahunya karena dari beberapa temenku yang ternyata mereka udah terjun di industri kopi ini, dia punya perkebunan dari hulu ke hilir gitu. Setahuku si temanku ini dia memang punya coffee shop, tapi intinya brand kopi gitu. Terus kemudian dia sudah mulai ke hulunya, bikin perkebunan dan lain sebagainya. Terus mulai tahu juga ternyata memang sudah banyak orang-orang yang terjun di sini. I'm very happy for it. Gitu. Semoga komoditas kita yang dijual itu adalah komoditas yang memang bernilai tinggi ya, bukan cuma dari bahan mentah tapi udah diproduksi dan memiliki nilai tambah lebih bagus kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga video ini bisa bikin kita bangga dan bikin kita lebih berprestasi untuk Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia hebat. Kalau bukan kita yang bangga sama Indonesia, siapa lagi? Dadah.